PPGT Klasis Malimbong. Dan adapun kegiatan kita hari ini akan dipandu oleh seorang moderator ganteng dan juga seorang pemateri yang mungkin teman-teman sudah pada mengenalnya. Akan tetapi itu adalah perkenalan yang belum bisa dikatakan belum mendalam ya. Iya, yang kami hormati Bapak Ibu pendeta dan proponen dari Klasis Malimbong atau yang ada dari luar Klasis Malimbong, yang kami hormati BPK dan BPK Klasis Malimbong, PMG Jemaat Muria Kata, pengurus PPGT Klasis Malimbong, pengurus PPGT Jemaat Muria Kata, dan yang sama-sama dikasih terlebih dibanggakan ialah PPGT Seklasis Malimbong yang boleh hadir pada saat ini. Walaupun kita kurang, tapi aplaus dulu dong. Ya, selamat datang di pertemuan bulanan PPGT Seklasis Malimbong. Ada yang bisa bacakan temanya hari ini? Ya, Agent of Change. Ya, agenda yang akan kita lalui pada saat ini yang pertama ialah pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, ibadah pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martina STH. Acara yang ketiga ialah talk show yang akan dipandu oleh yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang kemudian acara nasional dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan acara organisasi menyanyikan Mars PPGT. Ini pun akan dipandu oleh PPGT kita dari Jemaat Muria Kata. Acara yang kelima, kesan dan pesan. Yang pertama akan dibawakan oleh pengurus PPGT Jemaat Muria Kata. Kemudian yang kedua, pengurus PPGT Klasis Malimbong. Dan yang ketiga, PMG Jemaat Muria Kata. Dan yang keempat, BPK Klasis Malimbong. Acara yang keenam, informasi dari pengurus. Acara yang ketujuh, istirahat. Dan acara yang kedelapan ialah penutup. Dan kita harap teman-teman semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai berakhirnya. Pasti bisa ya? Bisa? Ya, kita melangkah ke acara yang kedua, ibadah pembukaan yang akan dipimpin Pendeta Martina STH dan juga PPGT Jemaat Muria Kata. Dengan kasih kami persilakan. Marilah kita berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan, bertemu dalam kasih. Kita
Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di sore yang indah ini Engkau telah menuntun kami semua anak-anak dari rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat. Tuhan Yesus, mengawali segala kegiatan akan anak-anak muda-Mu saat ini, kami senantiasa mengundang Tuhan untuk hadir di dalamnya, sehingga kegiatan di hari ini boleh berjalan dengan baik, boleh mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi semua anak-anak muda, dan melandasi persekutuan kami. Kami akan membaca, kami akan mendengarkan firman. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, melandasi kebersamaan kita saat ini, kita akan bersama-sama membaca akan firman Tuhan yang telah saya pilih dari kitab Kejadian. Dari Kejadian pasalnya yang ke-12. Saya mengambil satu ayat dari pasal 12 ini, dari ayatnya yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selaku anak muda, kira-kira apa yang menjadi harapan saudara-saudara? Ya, bagaimana orang muda? Apa yang menjadi harapan dan kerinduan saudara? Loh, kok tidak ada suara? Kan katanya pemuda adalah orang yang siap utus. Ya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, semua orang tentu menginginkan kehidupan yang sejahtera, menginginkan kehidupannya menjadi kehidupan yang bahagia, dan juga berkelimpahan berkat. Tahu nggak? Atau ada yang tidak mau hidupnya sejahtera? Pasti semua mau hidup sejahtera. Nah, untuk mencapai semuanya itu, tentulah kita harus bekerja dan berusaha dengan keras, tekun dan sungguh-sungguh, agar harapan yang kita inginkan itu terwujud. Tapi kadang-kadang juga ketika kita telah berusaha keras, ya
kesulitan dan kegagalan dalam ia mewujudkannya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Ya, tidak ada yang salah untuk selalu bekerja keras dan berusaha dengan tekun dan sungguh-sungguh. Tetapi bagi kita, umat Tuhan, tentunya tidak hanya sampai di situ perjuangan kita, kita harus bekerja dan bekerja agar apa yang kita inginkan itu kita boleh raih. Mengejar kesejahteraan, mengejar kelimpahan itu memang penting. Sama pentingnya dengan mengusahakan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang harus kita pahami. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan untuk menjadi berkat adalah panggilan setiap umat Tuhan. Ya, kalau dalam pembacaan kita, yaitu Abraham. Abraham adalah orang yang pertama yang menerima tugas mulia itu. Ia dan keluarganya meninggalkan kampung halamannya, kemudian menempuh perjalanan yang panjang ya, jadi sekalian saya katakan, Abraham adalah orang yang pertama yang menerima tugas mulia. Ia dan keluarganya meninggalkan kampung halamannya, kemudian menempuh perjalanan yang panjang karena menerima tugas mulia itu, yakni menjadi saluran bagi semua bangsa di muka bumi ini, seperti dalam pembacaan kita tadi. Dan dalam tugas itu Tuhan Allah berjanji kepada Abraham akan menjadikannya bangsa yang besar dan membuat namanya masyhur. Tetapi tidak sampai di situ saja. Allah kemudian berkata, Dia juga akan membuat Abraham menjadi berkat. Itu berarti bahwa menjadi berkat berarti apa yang dimilikinya harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Maka Abraham dan keluarganya tidak boleh hanya menerima dan menikmati berkat Allah saja, tetapi firman Tuhan kita mengatakan ia harus menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang. Nah, demikian juga kita sebagai orang muda. Dikatakan orang muda adalah penerus, entah itu penerus gereja, entah itu penerus bangsa dan negara, entah itu penerus keluarga. Nah, sebagai penerus keluarga, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama akan berdiskusi, akan berbicara panjang lebar
perilaku orang-orang muda. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Ingat bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah. Karena itu, ya, saya tidak mau panjang lebar lagi mengatakan bagaimana supaya kita bisa menjadi kawan sekerja Allah, ya, dalam merubah kehidupan kita ini untuk menjadi orang-orang yang diberkati, untuk menjadi orang-orang kawan sekerja Allah dalam membagi berkat dalam kehidupan kita. Ya, mungkin sebentar akan panjang lebar kita akan diskusikan dengan Bapak Pendeta. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh mengenal apa yang menjadi panggilan kita untuk menjadi berkat. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita selalu orang muda. Panggilan kita sebagai kawan sekerja Allah dalam menyatakan kabar sukacita bagi semua orang. Ya. Karena itu berbahagialah bagi kita semua yang mau sungguh-sungguh memahami apa sebenarnya tugas dan panggilan kita sebagai orang muda. Sehingga masa muda kita tidak hanya sekedar jalan di tempat, tetapi sungguh-sungguh masa muda kita boleh pergunakan untuk berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Ingat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, masa muda itu kita hanya jalan di sana hanya satu kali dalam kehidupan kita. Kalau orang bilang masa anak-anak itu dijalani 2 kali, yaitu ketika masih kanak-kanak dan juga ketika sudah dalam usia yang lanjut. Dan masa muda itu adalah masa bagi kita berkarya. Karena itu gunakanlah masa mudamu untuk memahami apa yang menjadi tugas panggilanmu untuk menjadi berkat, tugas panggilanmu untuk menjadi kawan sekerja Allah, tugas panggilanmu untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Sungguh indah firman Tuhan yang mulai kita dengarkan bersama. Kiranya kita semua mulai dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita, terlebih menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 107 ayat 7 sampai 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil memberikan persembahan kita menyanyi Pakailah Seluruh Hidupku. Dia
Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Ajar kami bukan sekedar menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang benar dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami pun dapat Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bahwa dalam kebersamaan kami saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami dalam menyatakan ungkapan syukur kami lewat persembahan yang telah kami beri. Berkati agar semuanya itu dapat dipakai hanya untuk demi hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Dan Tuhan, saat ini juga kami datang kepadamu menaikkan doa, permohonan dan pengharapan kami sehubungan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak muda saat ini. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu saat ini. Biarlah Engkau yang akan selalu berhikmat dan kebijaksanaan kepadanya dalam melakukan tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan untuk membagi berkat, memampukan dia Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, segala apa yang telah dipersiapkan, biarlah itu pun Tuhan Kau berkati. Anak-anak yang akan membantu kegiatan di hari ini, Tuhan juga Kau senantiasa memakai mereka sebagai alat, sebagai kawan seberjalan di dalam mereka melaksanakan tugas. Sungguh mereka boleh pakai untuk berkarya bersama-sama dengan Engkau. Karena itu kegiatan akan anak-anak muda-Mu saat ini Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kiranya seturut dengan kehendak-Mu, dan dari dalamnya nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus, ini doa kami, doa syukur, doa permohonan, doa pengharapan kami yang senantiasa kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.